ya, dan meresapinya dan mengertinya. Surat 2 Timotius 3 ayat 10-11a. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Amin. Firman ini menginspirasi, memberi kita pencerahan bahwa betapa tingginya integritas Rasul Paulus maupun Timotius di hadapan Tuhan. Jadi, integritas seseorang itu dapat dibuktikan ketika, saudara bisa ngecek integritas saudara ini. Ketika ada kelimpahan, ada kekurangan dalam hidup, penderitaan, penganiayaan, serta kesengsaraan. Saat alami itu, saudara bisa baru tahu seberapa teguhnya saudara menjaga integritas saudara dan komitmen saudara. Katakan amin. Rasul Paulus memuji Timotius, memberi pencerahan pada kita. Rasul Paulus berkata pada Timotius, sedari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang memberimu hikmat. Engkau memiliki iman yang tulus ikhlas, yang pertama berada di nenekmu Lois, di ibumu Eunice, dan aku percaya itu ada di dalammu. Katakan amin. Dari iman itulah yang membawanya Timotius memiliki integritas yang tinggi. Saya tadi bincang-bincang dengan bapak ini. Lihat, iman dari bapaknya menurun pada anaknya. Akhirnya apa? Meraih keberhasilan. Dia berjanji kalau anaknya berhasil gini, dia mau adakan syukuran. Saya nggak tahu kemarin dikasih tahu syukuran apa. Ternyata, karena ini anakmu Pak bisa begitu karena iman dari bapaknya. Katakan amin. Bapaknya yang memberi contoh. Makanya anaknya berhasil dan sekarang siap untuk masuk dalam dunia sekuler di pabrik yang baik. Maka benarlah apa yang saya pernah tulis. Janganlah mengajari anak-anakmu untuk menjadi kaya, banyak harta, popularitas di dunia ini. Tetapi didiklah anak-anakmu untuk bisa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Sebab harta, kekayaan, berkat itu telah Tuhan sediakan bagi anak-anakmu. Tetapi iman itu dari kedua orang tuanya atau neneknya. Amin. Ini buktinya, makanya Timotius dipuji oleh Rasul Paulus, menginspirasi saya menulis ini. Tidak salah dong. Lihat, Timotius karena iman neneknya. Tetapi integritas itu sangat penting. Apakah penting? Sangat penting. Tapi harusnya juga lemah lembut dan penuh hikmat, terutama dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Kita punya integritas, lalu kaku, nggak lemah lembut, nggak punya hikmat, nggak bisa, nggak boleh. Saya seorang yang sangat komitmen dan integritas. Cuma saya kaku sekali, tapi sekarang mulai lembut saya. Saya pikir kalau saya punya integritas, saya harus jaga integritas saya dan harus lemah lembut juga, nggak boleh kasar, nggak boleh keras, kaku, nggak bisa. Terutama hubungan suami istri dan anak-anak, bisnis, berdagang, bahkan penggembalaan satu gereja lokal dan pelayanan. Itu juga saya banyak melihat pelayanan di gereja-gereja, terutama yang gede. Saya lihat gitu jadi risih gitu.
nggak sama yang namanya komitmen dan integritas itu. Nanti ini gini, ikut gini. Nanti itu yang lebih merasa dihormati, ngikut sini. Padahal kemunafikan. Banyak kemunafikan dalam pelayanan suatu gereja. Bahkan gembala sidang pun bisa begitu. Itu tidak bisa menunjukkan integritas. Punya integritas yang tinggi. Kelihatan. Kita tidak pelin-pelan dalam menghadapi keadaan apapun. Tidak pelin-pelan. Kata-kata maupun keputusan tidak mudah berubah. Tidak berubah-berubah. Karena punya integritas, punya keyakinan. Komitmen, sikapnya tegas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu yang Tuhan Yesus senangin. Ya, enggak, ya enggak. Kalau iya, jalankan. Karena sudah dipikir ada hikmah. Betul itu saya lakukan. Kalau enggak, mati pun enggak. Amin. Amin. Itu punya integritas. Jangan enggak, tapi diiming-imingi merah-merah, Pak. Ya, Pak. Merah-merah. Ya wis gak apa-apa. Jangan saudara dibeli integritas saudara. Bukannya som-som kuku, istilahnya pagi, siang, sore, malam. Paginya begini, siangnya gitu. Itu nanti dimuntahkan. Kitab Wahyu ngomong. Hasil integritas yang tinggi terhadap sesama. Juga dalam pelayanan. Kita berperilaku tegas, namun tidak otoriter. Kita tidak menjadi orang yang berlaku munafik, tapi adil. Tidak mudah dikendalikan, dipengaruhi oleh orang-orang. Bahkan oleh orang sekitarnya. Mudah terbawa arus. Dalam pelayanan juga, saya melihat seringkali ngelompok sini. Biasanya yang ciamik-ciamik di sini, ini tidak berani, ini tidak bagus. Lebih-lebih sikap kita tidak pernah lupa pada orang yang pernah menolong saudara. Tidak pernah lupa. Tapi melupakan apa yang pernah saudara tolong orang itu. Itu punya integritas. Ingat ditolongi orang, lupa menolongi orang. Melupakan yang sudah pernah menolongi orang itu dilupakan. Tidak perlu diingat-ingat. Dalam iman, integritas pada Tuhan, tadi pada sesama, pada Tuhan. Kenapa saya selalu garis lurus, datar, garis horizontal? Lurus ini pada sesama, vertikal itu pada Tuhan. Itu tanda salib. Harus ada tanda salib. Kita bisa berikrar bahwa sekali percaya Yesus, selama-lamanya percaya kepada Yesus. Mari sorak-sorai bagi dia. Yesus tetap Yesus. Jangan nanti semangkuk kacang merah pindah jadi murtad. Itu tidak punya integritas. Tidak punya integritas. Sehingga iman kita tidak mudah gugur. Jalan hidup kita menjadi ulet, tidak mudah menyerah. Lebih-lebih kita tidak dapat dijadikan badut dalam kehidupan ini. Arah jalan kita tidak mudah dikendalikan orang. Tidak mudah dikendalikan orang. Berintegritas tinggi itu punya risiko juga. Banyak risikonya. Saya alami. Banyak risikonya. Satu, pertama pasti tidak banyak disenangi orang. Nggak disenangi orang. Sebab tidak mudah dipengaruhi. Pendiriannya teguh, tidak tergoyahkan. Tidak mudah dipelencengkan keyakinan dan pengajarannya. Saya pernah melayani suatu gereja. Mereka ngomong, loh kok firmanmu begitu ya, nggak sama ya. Tak pikir ya nggak sama, Pak. Karena gerejamu di sini, Pak. Pengajaranmu di sini, pengajaranmu di sini. Nggak bisa sama. Nggak mungkin sama. Karena apa? Ini perjanjian lama, saya perjanjian baru anugerah. Nggak akan sama. Karena Yesus di sini, bukan di sini.
Saya berulang-ulang kali, kemarin juga ngomong. Minggu lalu kan saya ngomong yang lama dan yang baru. Perjanjian lama hukum Taurat, itu Musa. Ini saya Yesus. Akhirnya saya mau diajak gabung sama mereka. Yang MTH, STH, yang PHD. Kumpul Pak, supaya Pak ada pencerahan. Aku pikir nggak rusak. Aku kalau kumpul gitu pasti rusak. Karena apa? Saya nggak mau. Nanti saya bantah, salah. Nggak bantah, rusak aku. Pasti aku diajari yang ini nih. Karena mereka itu yang di sini. Akhirnya saya nggak mau. Saya berani ambil risiko. Nggak diundang ya nggak apa-apa. Kalau mau ngundang ya ini, aku mau ngomong ini. Kebenaran. Saya punya komitmen. Benar tetap benar. Salah tetap salah, nggak bisa. Nggak bisa salah dibenarkan. Nggak bisa dipelencengkan pengajaran saya. Yesus pun banyak disukai orang-orang. Nah, ini keuntungan kita orang integritas. Orang banyak juga senang. Tapi Yesus juga dibenci oleh orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, orang-orang yang nggak mengenal Allah dengan benar. Biarin. Kamu kalau nggak senang aku, ya berarti kamu nggak benar di hadapan Allah. Punya komitmen yang integritas, itu pasti. Akhirnya disenangi orang. Dan orang yang tak berintegritas tinggi, kemungkinan banyak teman, karena mudah dipengaruhi, mudah disetir, mudah dibelok-belokkan pendiriannya. Asal gini nanti sudah ikut. Makanya banyak orang terjerumus karena itu. Tidak punya integritas, komitmen. Karena mungkin hanya demi sesuap nasi. Lihat, Esau sama itu. Karena secangkuk kacang merah menjual hak kesulungannya. Ya. Bahkan lebih lagi tingkah laku, kebiasaan ngikut. Kalau orang Jerman ngomong ngatok gitu, ngatok ini, ngatok lain. Itu mudah terjadi saat kita menghadapi kesulitan hidup. Itu sering terjadi. Nah, sekarang saya buktikan integritas dan non-integritas. Seekor singa. Singa ini siapa yang gak takut sama singa? Raja hutan. Siapa gak akan mengakui binatang ini sangat kuat, kekar, pemberani, tidak mudah pernah takut dengan binatang hutan lainnya. Tidak pernah takut pada manusia maupun meskipun bawa senjata, gak takut dia, gak pernah mundur menghadapi apapun. Singa. Sehingga sampai firman Tuhan Amsal 30 ayat 30 katakan gitu. Singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Ya. Singa tidak pernah mundur. Saudara berani dekat singa? Siapa yang berani? Berani? Angkat tangan. Singa Cina. Gak ada Pak singa Cina. Gak ada. Singa gak ada Cina. Tapi ini, namun pada kenyataannya singa masih dapat dijinakkan oleh seorang pawang. Nanti kabarin dulu, belum? Coba susu kan? Singa masih dapat dijinakkan oleh seorang pawang. Dan singa dengan mudahnya dikendalikan oleh keinginan sang pawang. Pawangnya ngomong, duduk ya. Berdiri, angkat kaki. Bisa lihat. Singa loh. Kemana kok sih ah? Ini nakal. Singa dapat menjadi apa? Tontonan dalam sirkus. Nah, ini keluarin. Nah, lihat. Bisa digawe sirkus. Gawe badut. Singa. Ya. Singa bisa jadi badut di sirkus. Mengapa itu bisa terjadi? Karena apa? Singa tidak memiliki integritas. Singa tidak punya integritas. Singa hanya mengandalkan kekuatan ototnya. Fisiknya belaka. Singa tidak punya intelijensia dan berakal. Akal, nggak ada akal.
Mungkin demi sekerat daging setelah pawangnya berdiri, tidur, duduk, terus dikasih daging. Maka dia bisa dikendalikan. Apakah saudara mau begitu? Dikendalikan oleh orang? Arah hidupmu dikendalikan? Kalau saudara adalah anak-anak Yesus, jangan. Karena Yesus adalah pemimpin saudara. Yesus adalah pawang saudara. Yesus adalah pemelihara saudara, pelindung saudara. Yesus adalah penyelamat saudara. Haleluya. Tepuk tangan bagi dia. Saudara tidak bisa jadi terbadut, tapi tidak boleh kaku. Kalau kaku juga tidak baik. Mereka tidak bisa terpengaruh oleh saudara. Kalau saudara lembut dengan hikmat, nanti orang-orang bisa memuji saudara. Sekarang, tayangkan serigala. Serigala ini kecil, lebih kecil dari singa. Badannya nggak gede, nggak seremnya serem, tapi kekuatannya tidak sebanding. Namun ketika serigala ini dia berjalan, dia menghadapi segala sesuatu, dia punya integritas. Lihat, kita tidak pernah melihat serigala dijinakkan, dikendalikan oleh pawang, nggak ada. Cari orang ada, anjing ada, kambing ada, tapi serigala nggak ada. Orang pawang sing kendali serigala nggak ada. Karena apa? Serigala ini punya integritas. Maka serigala nggak bisa dijadikan badul dalam sirkus. Orang sirkus main serigala, kan orang gajah, orang kuda, ada macam-macam. Tapi serigala nggak ada, bisa dicaplok. Giginya, taringnya kuat-kuat. Karena dia punya integritas, nggak mudah dipengaruhi, punya akal. Di saat serigala itu mundur, lawan satu persatu sama singa, melayu deh, lari, mundur. Tapi itu strategi. Apa? Golek konco-konconya, teman-temannya diajak terus dikeroyok. Saya pernah lihat gambar di channel apa ya namanya, channel apa sih, banyak binatang-binatang itu. Nah itu singa dikeroyok sampai serigala, rame-rame keroyok. Mereka ada satu tim nanti. Seperti Tuhan tulis dalam firman-Nya, belalang tidak punya pemimpin, tapi dia bisa berbaris teratur. Itulah kekompakan. Nah, sekarang saya masuk. Apa makna dari Jumat Agung? Apa makna integritas kita orang percaya saat ini? Apa tanda-tanda dan resiko orang yang percaya, yang berintegritas ini? Sehingga terjadilah Jumat Agung yang mengguncang dunia saat ini. Karena ini integritas dan komitmen ini, maka terjadilah hari Jumat Agung ini yang mengguncangkan dunia. Hari ini 2000 tahun yang lalu mengguncangkan dunia. Inilah inspirasi yang Tuhan Yesus tunjukkan pada kita. Ini inspirasinya, mudah sekali, enteng. Kalau pekabaran Injil Anugerah itu mudah sekali dicerna dan mudah belok-belok, nggak beli-beli. Satu, mengucapkan dan melakukan. Itu integritas tinggi. Yang Yesus lakukan ini. Markus 2 katakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, karena diolok-olok, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Dia. Inilah kenyataan ketika Yesus ada dunia ini. Dia mengucapkan dan dia melakukan apa yang telah dia ucapkan. Sehingga resikonya apa? Yesus dituduh sahabat orang berdosa. Ya, ini sahabat orang berdosa, diolok-olok, mencurahkan anugerah pada wanita berzina, orang berzina gak dihukum, malah sepertinya ditolong. Ya,
Yesus sahabat pemungut cukai. Dan Yesus datang menolong siapapun. Gak peduli orang itu donatur, orang itu ini, enggak. Semua ditolong. Yesus tuh tidak suka legalitas. Dia kasih, maka orang sakit kusta pun menjamah dia nggak apa-apa. Padahal nggak boleh. Najis. Saudara dekat sama orang kusta, nggak bisa masuk ibadah. Dulu itu, di orang Yahudi sampai sekarang. Gini nggak boleh, itu nggak boleh. Orang pendarahan pun boleh menjamah dia. Padahal nggak boleh. Dilempar batu. Orang mati pun mayat dipegang, bahkan dihidupkan. Amin. Ya. Bahkan Yesus siap dirajam batu oleh orang-orang yang membenci dia, yang nggak senang sama dia. Janganlah kita mau dijuluki oleh istilah gajah belangkonan, bisa ngomong nggak bisa lakukan. Banyak saya jumpai orang-orang di luar sana ngomong enteng, cucu enteng, tapi nggak ada yang lakukan. Bahkan saya nggak nyacat, nggak sebut orangnya. Gembala sidang, gereja, ngomong, mari ngomong, lari. Awak mari janji aku kok ini kok nggak pas. Habis janji sendiri loh, saya nggak minta, nggak ngomong, dia ngomong sendiri. Akhirnya lupa. Saya bayangin kalau kamu di mimbar ngomong sama jemaatmu, waduh ini teracuni jemaatmu. Kamu bisa ngomong, nggak saya lakukan. Kamu itu yang beritakan siapa? Kalau beritakan Yesus, kamu harus punya rohnya Yesus. Kalau saya berani ngomong, saya datang. Saudara waktu malam Natal, oh nggak tahu saudara, saya perjuangan. Kalau orang dunia ngomong hidup mati, untuk datang ke gereja, Surabaya dikepung banjir, ya kan? Tanggal 24 malam, sini banjir nggak? Banjir. Oh Ciami yo pertemuan. Surabaya Selatan. Waduh, saya mau melayani di Kebraun sana. Saya keluar dari rumah 1 jam sebelumnya. Keluar cek Darmo hancur wis. Muara Dokter Stomo hancur wis. Sampai Kartini masuk hancur. Mana? Mau keluar layang, Wonokromo nggak bisa. Masuk ke Kutai hancur. Setelah Kutai soro masuk ke mau ke Kodam, tutup, nggak bisa. Ternyata anaknya gembala itu sudah ngomong papanya, oh Pak Denny nggak satu Pak. Kayaknya mesti lihat Kodam itu sepaha manusia banjirnya. Saya menggok masuk ke Majen, waduh enak, Majen masuk terus keluar ke Bukit Mas, keluar ke Marinir, enak tapi macet. Wah, akhirnya mau dipukul tentara loh. Masa jalan ditutup jalan itu, orang bisa lewat di sini. Ya apa sih? Aku mau lewat, tutup malah langsung. Marah bapak. Akhirnya saya keluar sampai di Gunung Sari, aman sampai tempat. Tapi 3 tema yang sudah ditentukan, 2 tema sudah habis. Sudah diberitakan, saya ngomong sama gembala sampai Mesir. Pak, gak usah teko Pak. Enggak, aku tetap teko. Mas yoga khotbah, aku teko. Tunjukkan pada dunia kalau saya punya integritas, komitmen. Saya tutup sampai pas cuma dapat 1 poin. Gak apa-apa. Dengan cepat saya ngomong 20 menit. Wah, sorak-sorai senang. Sukacita. Komitmen. Saya komitmen harus datang saya. Saya jalan kaki pun saya datang. Harus. Orang melayani jemaat kok. Itu adalah suatu amanah. Amin. Nah, namun dalam berkata kebenaran harus juga lemah lembut, tidak kasar, tidak bentak-bentak.
mengintimidasi kaku dan keras, nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh intimidasi. Intimidasi itu bukan intimidasi itu gampang. Saudara nabur, tidak nabur nanti nggak menuai. Itu intimidasi. Kalau saya ngomong itu intimidasi, bukan ngajari. Semua tahu, tabur pasti tuai. Ya kan? Pasti tahu orang-orang. Kamu nabur padi keluar padi, nggak keluar jagung. Tapi itu intimidasi, nggak perlu. Saudara nabur, karena apa? Saudara merasa menerima anugerah yang mengerti, katakan amin. Setuju, katakan amin. Lihat, saya baru tahu tadi saya mau ke toilet nggak bisa, ada orang nggak masuk. Apa ini? Ini, ya. Hasilnya anugerah Bapak itu. Banyak kotak-kotak di sana. Nah, kalau bukan karena anugerah, nggak mungkin dia mau. Nggak dipaksa, dipaksa. Oh, katanya dipaksa. Enggak loh. Nah, itu anugerah. Keluar dari dirinya sendiri, itu baru gini. Nggak perlu dipaksa. Lihat Sakius, nggak dipaksa kok. Ngomong setengah tak kasih no. Si rugi no tak ganti 4 kali. Bangkrut loh dia. Lihat, enggak. Karena anugerah, Yesus mau tinggal di rumahnya. Amin. Nah itu. Lihatlah. Apa yang Yesus katakan lakukan. Yohanes 8 ayat 7. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit dan berkata pada mereka, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu pada perempuan ini. Ya. Dengan kelembutannya, ketegasannya, tanpa ribut membentak, kata-kata hikmat dia katakan. Akhirnya apa? Oleh karena kelembutannya membuat semua orang yang membawa batu ini menjatuhkan batu dari yang paling tua sampai yang muda. Akhirnya hilang semua. Padahal mereka bawa batu itu mau melempari Yesus, bukan perempuan ini. Yesus terpancing. Kalau Yesus salah ngomong, dilempar batu. Nah, Rasul Paulus pun dalam membela dirinya, dia punya hikmat. Dia ngomong, saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan Farisi. Aku dihadapkan wabah ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati. Rasul Paulus ngomong ini apa? Karena dia punya hikmat. Di sana ada orang Farisi, ada orang Saduki. Orang Saduki nggak percaya adanya kebangkitan malaikat atau roh, nggak ada. Nggak percaya. Orang Farisi mengakui dua-duanya. Maka terjadilah perpecahan antara orang Saduki dan orang-orang Farisi. Akibatnya Kisah Rasul 23 ayat 9 katakan, maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dan orang golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Amin. Ya. Tanpa keributan, tanpa apa-apa. Enggak ribut, tapi berhasil. Yesus mengucapkan dan lakukan. Yohanes 15 ayat 13-14. Tidak ada kasih yang besar, lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, yang kedua, berani terima semua risiko. 2 Korintus 11. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh orang untuk menangkap Paulus, tapi dalam sebuah keranjang dia keluarkan dari tembok luar, terluput dari tangannya. Lihat, Rasul Paulus itu dulu adalah penganiaya jemaat, benci sama Tuhan seperti saya, gak senang sama Yesus. Lihat, setelah perjumpaannya dengan Yesus, dia berubah. Dia menjadi pembicara, dia menjadi saksi. Dia dulu adalah hunter, pemburu. Akhirnya dia diburu. Rasul Paulus diburu, mau dibunuh. Itulah resiko yang tingginya integritas Rasul Paulus pada Tuhan. Dia berani melakukan
mengucapkan dan lakukan, dia ambil risiko mati. Saat dinubuatkan, jangan ke Yerusalem, nanti kamu diikat di gini, nanti diserahkan orang Yahudi, orang Romawi. Dia ngomong apa? Kisah Rasul 21 ayat 13 katakan, tetapi Paulus menjawab, ini diberitahu sama sahabatnya, jangan ke Yerusalem. Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hidup hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, integritas. Saya punya quote begini, sebelum bereaksi, dengarkan dahulu. Sebelum bertindak, pikirkan dahulu. Sebelum ambil keputusan langkah mundur, cobalah lagi. Supaya apa yang telah kita katakan, ucapkan, kita dapat melakukannya dan kita siap menanggungnya. Katakan amin. Rasul Paulus punya resiko. 2 Korintus 11 ayat 27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja keras. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tidak berpakaian. Amin. Bahkan Rasul Paulus menjadi martir. Dia dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero di Roma pada 66 Masehi, 4 tahun sebelum Bait Allah dirobohkan. Bagaimana sekarang integritas dapat terbentuk dalam hidup kita? Kita bisa memandang dengan benar kepada Yesus. Kita memandang dengan benar Yesus. Menyadari, percaya, sungguh-sungguh mengakui bahwa kita saat ini adalah anak-anak Allah, saudara adalah anak-anak Allah, dan kebenaran di dalam Kristus Yesus, dan menyadari Yesus dalam diri saudara. You are in Christ. Saudara, Yesus ada dalam diri saudara. Itu sadari betul. Kalau itu saudara tanam dalam diri saudara, saudara pasti punya integritas seperti Yesus. Amin. Saudara, ini ada Yesus. Saya tidak menyalahkan di luar sana. Mereka itu kalau betul-betul ada Yesus dalam dirinya, dia pasti membicarakan apa yang Yesus lakukan terus. Apa yang Yesus inginkan. Kenapa? Kalau kita anak melakukan kesalahan, yang disalahkan itu bapak, anak Esau. Kalau saudara di luar masih bisa mencak-mencak, marah-marah, inilah. Saya janji sama istri saya itu, saya didandani anakku, Pak, nggak usah pakai macam-macam gini, supaya nyataannya mudah. Kalau saudara di luar seperti saya, ngoplak-ngoplak tuh orang. Orang pasti ngomong apa? Ini wong Kristen, ya, ada hubungannya apa? Kalau saya marahin orang, kasar sama orang, terus ada hubungan apa dengan Kristen? Karena ini apa atribut saya? Orang Kristen ini, yang dimalukan siapa? Yang dipermalukan itu Yesus. Amin. Yesus yang malu. Kesalahan Yesus dipermalukan. Apakah itu namanya integritas? Tidak. Kenapa? Galatia 2:20 katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam siapa? Aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Rasul Paulus dibenci oleh banyak jemaat Tuhan dan banyak orang. Akhirnya apa? Kalau punya integritas, berdiri dengan teguh dalam Kristus, tidak tergoyahkan oleh iman. Status kita adalah anak Allah. Sekarang saya mau tunjukkan bagaimana integritas Yesus yang tunjukkan pada kita, bahkan dunia. Kan saya pernah bersaksi dong.
Saya tadi buka lagi di sini. Saya bertemu dengan Yesus pertama kali saat saya bertobat tahun 98 akhir 1998 saya bertobat, saya bertemu dengan Yesus. Setelah itu saya jadilah anak Yesus, jadilah seperti ini. Dan kedua kali jelas sekali saya waktu men-tag bikin online firman itu COVID masih COVID tahun 2019 saya ketik-ketik sendiri, ya apa keluar nggak bisa, mau ini susah, mau temu orang nggak mau, ya enak di toko aja, jangan toko, nggak apa-apa. Saya ketik-ketik, akhirnya Yesus ada di depan saya. Yesus, nah, itu pertemuan doa kedua. Dan sejak saat itu 19 akhir sampai sekarang saya lebih intens membaca firman, terutama keempat Injil. Dan saya merasa setiap saya membaca keempat Injil, Yesus jalan, saya seolah-olah di sampingnya. Saya kan pernah ngomong dulu. Jadi saya baca Injil, Yesus jalan di Galilea gini-gini, menyembuhkan orang sakit gini. Terus ketemu Petrus yang apa itu enggak dapat ikan. Saya ada di perahu itu, di sampingnya. Petrus ngomong apa, Yesus ngomong, dia ngomongin saya. Perhatikan, lihat Petrus mau ngetes saya. Gini, saya tahu. Setiap saya baca firman, saya tahu. Jadi saya mengerti. Maka saat ini saya mau buktikan pada saudara. 2000 tahun yang lalu Yesus ditangkap. Setelah ditangkap, diadili, nggak ada salahnya, tetapi tetap disiksa. Dia diberi mahkota duri. Lihat, mahkota duri ini tajam, saudara. Ada durinya. Saudara jangan kesenggol duri. Ketancap duri kepalanya. Ditancapkan gini. Masih enggak rela. Tanyakan sini, enggak apa-apa Isa. Enggak Isa. Jangan ini dulu, nanti kali ini C. Ini dulu. Enggak Isa. Enggak Isa, enggak apa-apa nanti. Jangan keluarin. Lihat. Tancapkan ini. Saya di sampingnya saya lihat. Saya tak berani dekat. Karena takut nanti saya dipukul sama orang Romawi. Ditancap ini terus dipukul kepalanya. Pak gitu. Saya lihat dipukul. Nancep dan jarak luar. Membasahi wajahnya. Apa saya gak kasihan melihat itu? Melihat ini begitu kasihannya. Akhirnya lihat. Lihat dia disiksa. Dipukulin begitu, ya. Didera. Pukul itu ya. Cambuknya itu ujungnya dan pakunya. Begitu dipukulkan ke punggungnya, ditancap, ditarik, darahnya netes, nempel di muka saya. Saya cuma begini, Tuhan, kenapa kamu mau gituin? Sakit Tuhan. Lihat dipukulin begitu loh, lihat. Itu ujungnya ada pakunya itu. Darah sampai muncul, kena orang juga, kena saya. Saya merasakan darahnya nempel di muka saya. Akhirnya lihat dia. Dia terkulai. Dia terkulai. Saat terkulai ini saya bergumam. Bapak, berhenti
Yo, sudah jangan berdiri. Jangan berusaha berdiri, sudah repot wae. Supaya apa? Nggak dipukulin. Dia tetap berdiri. Saya suruh tidur aja sudah, supaya jangan dipukulin. Kalau berdiri dipukulin. Kalau beda, kan nggak dipukul. Lihat, sampai begini. Ini demi siapa? Demi kita, anak-anaknya sekarang. Katakan amin. Demi kita. Masa dia mau dipukulin begitu? Bayangkan gambar saya yang di harta kula itu, lihat. Ini lihat deh. Saya suruh gini. Akhirnya dia menoleh ke saya. Dia menoleh ke saya. Apa yang dia katakan? Dia benar-benar katakan, Yesus menoleh dan katakan, anakku, memang untuk ini aku datang. Untuk ini aku datang. Anakku, aku rela untuk terus didera mereka. Aku rela untuk terus didera, dipukulin mereka. Supaya darahku tercurah dan membasahi lantai ini. Bahkan aku rela mati demi anak-anakku. Supaya apa? By my womb you were healed. Oleh bilir-bilirku engkau menjadi sembuh. Katakan amin. Baru saya lega. Oh ini, engkau mau digitukan karena ini. Karena bilur-bilur itu yang menyembuhkan kami semua. Ya. Begitu besarnya pengorbanannya yang tak akan bisa kita balas. Saya pun menunjukkan integritas saya. Saya banyak dikatakan orang bodoh, dikatakan orang terlalu kaku atau apa. Saya kan pernah juga bicara tentang saya hampir ketiban emas 4 kilo lebih. Tapi saya tolak akhirnya. Karena saya nggak damai sejahtera. Karena itu menyangkut saya adalah anak Allah. Kalau kesangkut hukum, mati saya. Setiap saya berbicara, setiap saya bersaksi, orang ngomong saya bodoh. Kemarin ada 2 orang datang, teman saya baru saya cerita, dia ngomong, jujur ngomong, bodoh Pak. Kalau dalam dunia 6,5 miliar, tidak uang kecil. Orang ngomong rezeki nonton, tapi saya enggak. Akhirnya saya apa? 1 Korintus 1:25. Sebab orang yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saya relakan. Saya relakan. Biarlah itu lepas. Itu di bulan Juli tahun 2024. Di bulan Maret kemarin. Bulan Maret kemarin ada berita sosmed. Ada orang warga China menjual emas palsu katanya. Sebanyak 59 butir. Emas palsu katanya. Saya kalau mikir itu asli. Mungkin untuk kamuflase ngomong palsu nanti itu bancaan. Dulu itu 60 butir. Saya potong untuk cek. Jadi total 59. Saya nggak tahu itu kenyataannya. Tapi di fotonya itu bukan orang itu. Katanya mereka 3 orang, tapi 2 orang ketemu saya, 1 ini nggak ketemu. Jadi yang masuk sosmed. Lihat. Kalau itu betul, saya kesangkut, gimana saya? Masuk penjara saya. Saya lepas. Dan aku percaya sampai saat ini
saya tetap sekeluarga, semuanya baik-baik saja. Katakan amin. Saya nggak apa-apa. Demikian apa yang telah Yesus telah jadi bagi kita. Integritasnya yang tinggi. Satu, Yesus berani mengucapkan dan melakukannya. Resiko dilempari batu, dianiaya. Kedua, Yesus berani menerima semua risiko yang apa yang terjadi. Yesus disiksa, disalibkan. Tanpa integritasnya, komitmennya, maka tak akan terjadi Jumat Agung yang kita rayakan hari ini. Bahkan tidak terjadi penebusan dosa, penebusan hidup kita, dan kita masih berkubang dalam dosa. Yesus lihat akhirnya. Yesus di Yohanes 19, dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Amin. Inilah ayat terakhir untuk penghiburan bagi saudara di Jumat Agung ini. Saya nggak catat di outline, saya bacakan saja di Ibrani 9. Demikian juga Kristus mengorbankan dirinya hanya satu kali saja untuk menanggung dosa banyak orang, dan dia akan menyatakan dirinya kali yang kedua bukan untuk menanggung dosa, melainkan membawa mereka, saudara dan saya, yang menanti-nantikan dia kepada keselamatan penuh. Katakan amin. Itulah makna Jumat Agung yang hari ini kita rayakan. Ada dalam tubuh dan darah Kristus. Kita nikmati bersama sebagai tanda. Kita menghormati, kita menghargai karyanya yang sempurna di kayu salib. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikanmu.